Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jung Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan case study dari AI, yaitu di sini saya mengambil tema TikTok. Ini merupakan learning outcome yang ingin kita capai, merupakan describe apa sih AI itu sendiri dan bagaimana konsep dari intelligent agents. Kemudian kita bisa menjelaskan intelligent search algorithm untuk menyelesaikan problem. Kemudian juga bagaimana kita tahu tentang knowledge representation dan juga bagaimana kita mengapply berbagai macam teknik untuk uncertainty. Nah, ini pasti semuanya tidak asing lagi dengan namanya TikTok. Di mana dalam TikTok kita memiliki yang namanya For You page yang merupakan personalized video feed. Kita juga bisa belajar dari video-video TikTok dan juga berbagai macam contoh video yang ada di TikTok. Menurut Sensor Tower sendiri, TikTok merupakan aplikasi yang paling banyak di-download tahun 2020, baik di App Store maupun di Google Play. Dan rata-rata penggunanya sendiri ini mengalahkan dari Instagram, Snapchat, dan juga YouTube, di mana pengguna TikTok menghabiskan rata-rata waktu minimal 52 menit per harinya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan TikTok ini sendiri bisa menjadi salah satu apps yang paling banyak di-download dan paling banyak active usernya? Yang pertama, yang tentunya tentang recommendation engine yang ada di TikTok itu sendiri, di mana rekomendasi yang diberikan oleh TikTok ini personalized. Jadi apa yang di FYP di TikTok saya belum tentu akan sama dengan FYP teman-teman sekalian, karena apa yang saya tonton itu yang akan disuggest oleh TikTok, dan apa yang teman-teman tonton akan yang disuggest oleh TikTok. Ketika saya sering menonton tentang hewan, maka kebanyakan FYP saya akan berhubungan dengan hewan. Ketika teman-teman misalkan hobi menonton tentang memasak, maka FYP teman-teman akan didominasi dengan video-video memasak. Nah, di sini yang membelakangi TikTok itu sendiri yaitu pertama recommendation engine, di mana yang menyebabkan ini dari data collection dan data storage ini, di mana ini merupakan backbone dari TikTok, di mana datanya itu sendiri udah banyak, penggunanya udah banyak, jadi mereka udah tahu nih tipe-tipe penggunanya gimana, datanya. Kemudian dari data yang mereka miliki, mereka bisa membangun sebuah algoritmnya, baik collaborative learning, content based recommendation, personalized search kayak gitu, clustering algorithm, social based recommendation, dan juga service layer. Baru yang terakhir adalah application layer yang biasanya kita temui di aplikasi kita. Nah, ini desain dari si recommendation system dari TikTok, di mana konten yang kita tonton ini berdasarkan apa profil dari kita sendiri. Jadi ketika kita menonton sebuah video rekomendasi berdasarkan tag, nah konten-konten serupa akan diberikan juga kepada kita. Nah, backbone-nya ini sendiri yaitu machine learning. Jadi si machine learning akan identify nih kita, kesukaan kita nih apa sih sebenarnya, data-data kita nih apa. Kemudian kita akan disuguhkan nih konten-konten yang sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itulah TikTok berhasil untuk mencuri perhatian orang-orang, di mana orang-orang bisa menghabiskan banyak waktunya menonton TikTok, karena yang disuguhkan ya sesuai dengan apa yang kita suka. Kayak gitu. Kita tidak perlu searching lagi, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk memilih misalkan hashtagnya apa. Ya cukup aja kita disuguhin beberapa video yang kita tonton makin lama, maka TikTok akan menganggap, oh tipe video inilah yang disukai oleh si user. Maka setelahnya yang direkomendasikan ya tipe-tipe video serupa. Nah, ini merupakan workflow dari si TikTok itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mengupload ke TikTok, pertama akan direview dulu nih oleh mesinnya si TikTok.
Mereka akan menentukan keyword dari videonya tersebut apa, frame-framenya gimana. Kalau temen videonya ini suspicious, maka akan dilakukan review lagi nih oleh human. Nah, apabila dari thumbnail, video header, dan keywords dari yang kita upload ini dianggap machine review dan human reviewnya ini melakukan violation, maka dari TikTok akan mendelete dan kita akan disuspend akunnya. Tetapi apabila dianggap non-violation, maka akan dicek nih, apakah yang kita upload ini duplikasi dari video yang sebelumnya. Ketika itu duplikasi, maka akan di limit nih oleh TikTok untuk persebarannya. Tetapi kalau misalkan kita merupakan konten yang baru, maka akan dicoba dulu nih oleh si TikTok nih, dikirim ke 200-300 aktif usernya. Dilihat apakah video yang kita upload di TikTok ini memang banyak nih penggemarnya, apakah memberikan respon yang positif. Apabila kalau menurut 200-300 aktif user ini dia feedbacknya jelek, maka dia akan di-remove nih dari recommendation kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari 200 dan 300 aktif usernya ini feedbacknya baik, maka dia akan diberikan ke higher traffic pool. Jadi dikirimin lagi nih ke aktif usernya si TikToknya bisa 1000. Nah, semakin banyak yang menonton, maka semakin banyak juga nih video kita ditaruh di FYP para user si TikTok. Nah, dari yang makin banyak orangnya, lebih dari 300 user ini, dilihat apakah akan ada reporting violation. Kalau ada, maka dia lakukan lagi nih human review, dan ketika terbukti violation, maka video kita akan di-delete dan akun kita akan disuspend. Tetapi kalau dari yang active user yang traffic pool yang lebih besar ini, dia feedbacknya makin bagus, maka profil kita akan di-boosting lagi nih sama si TikTok. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika video-video lama kita itu kembali menjadi FYP. Karena dalam proses ini amplifier oleh si TikTok ini, jadi video lama kita bisa direkomendasikan lagi ke user yang memang memberikan respon positif terhadap konten-konten kita. Dan biasanya ketika sudah 1 minggu, mulailah traffic dari video kita akan menurun nih. Maka akan digantikan oleh konten-konten yang lain. Jadi ketika kita memproduce konten baru lagi, akan dilakukan lagi nih. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kreator TikTok ini semakin mudah nih untuk memperoleh fans dibandingin dengan sosial media lainnya. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai case study TikTok. Apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut mengenai artificial intelligence, teman-teman dapat belajar di buku Artificial Intelligence: A Modern Approach by Stuart Russell dan Peter Norvig. Sekian dari saya, terima kasih.